Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, termasuk nikmat dipertemukannya kita pada malam hari ini, malam yang ke-16 di bulan Ramadan. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tema pada malam hari ini yang diberikan oleh panitia adalah pentingnya pendidikan tauhid dan akhlak dalam sebuah keluarga. Arti tauhid secara bahasa adalah bahasa Arab, masdar dari kata wahada yuwahidu yang berarti keesaan. Secara terminologi, sikap muslim dalam meyakini Allah Maha Suci yang tidak punya kekurangan sedikit pun. Tauhid juga meyakini kebenaran semua ajaran Allah yang diturunkan melalui para rasul. Kemudian yang kedua tentang akhlak. Secara terminologi, akhlak merupakan tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan baik. Nah, kemudian bagaimana kaitan tauhid dengan akhlak ini? Dengan memiliki tauhid yang benar, maka dipastikan akan berdampak pada akhlak yang baik pula. Bagaimana dampak tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Dampaknya yang pertama bahwa seorang muslim tidak akan merasa hebat apapun yang sudah dicapai. Karena semua yang diperoleh, apapun yang telah diperoleh oleh seorang muslim pada hakikatnya adalah dari Allah semata. Kemudian bersyukur dari segala pemberian Allah. Apapun yang telah Allah berikan, takdir apapun yang telah Allah berikan, selalu bersyukur kepada yang telah memberikan nikmat kepada kita. Kemudian yang ketiga, melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Paling tidak dalam tiga hal ini yang akan nampak apabila seorang muslim sudah memiliki tauhid yang benar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana metode pendidikan tauhid dalam keluarga? Dari beberapa referensi yang saya temukan, paling tidak ada tiga hal yang bisa kita lakukan, terutama orang tua dalam mendidik tauhid kepada anak dan putra-putri kita. Yang pertama, perkenalkan kalimat tauhid sejak dari bayi. Dan ini insya Allah sudah sering dan umumnya sudah mafhum kita laksanakan. Kita melantunkan azan di sebelah kanan sang bayi begitu lahir, kemudian sebelah kiri iqamah. Yang kedua, tahap berikutnya adalah memberikan keteladanan. Keteladanan adalah sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Yang artinya, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang beriman dengannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, keteladanan Nabi Ibrahim terutama dalam hal tauhid memang sangat luar biasa, dan ini dijadikan contoh dan diceritakan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana keteladanan orang tua di dalam rumah tangga kita? Segala tingkah laku, segala ucap
segala mimik muka yang kita berikan, yang kita responkan kepada anak kita sebetulnya terekam. Terekam, meskipun anak-anak ada yang responnya langsung, ada juga yang responnya diam. Sebagai contoh misalnya tiap semester misalnya pasti anak-anak menerima rapot, kemudian apabila misalnya ya, apabila rapot yang diharapkan oleh orang tua tidak sesuai, ya pasti akan ada kekesalan, kekecewaan dan sebagainya. Meskipun tidak diungkapkan, pasti itu akan terbaca. Jadi bagaimana kita mensikapinya supaya anak merasa tidak disuruh-suruh, anak juga merasa memiliki contoh yang baik. Contoh misalnya apabila anak memiliki rapot yang kurang, tidak perlu kita tegur, tidak perlu kita marahi, tapi coba duduk. Nak, sini. Ini rapot Bapak dulu, Nak. Sharing. Bapak dulu seperti ini. Nah, kalau sudah Bapak seperti ini, baru kemudian kita buka apa yang menjadi kesulitan-kesulitannya, sehingga anak akan tidak merasa dihakimi, tidak merasa disuruh dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, termasuk juga memberikan keteladanan dalam beribadah. Pada saat orang tua memberikan instruksi kepada anak, anak ayo sholat, ayo kita sholat, pasti anak-anak akan terekam, oh ya, ayah dan ibu sholat, maka saya juga ikut sholat. Akan berbeda halnya apabila nak sholat ke masjid, ayah ngapain? Ayah ada sibuk nih, main HP dulu. Bukan main HP, ada pekerjaan, dan itu akan terekam. Jadi hadirin rahimakumullah, maka keteladanan yang kita berikan di rumah akan terekam oleh anak, dan itu akan terbawa terus sampai sampai ke usia tua. Tahap berikutnya atau hal berikutnya yang menjadi metode pendidikan tauhid yang baik dalam keluarga adalah pembiasaan. Pembiasaan merupakan proses atau membuat orang menjadi biasa. Jadi supaya anak terbiasa, yang pertama membiasakan dengan kalimah-kalimah tauhid. Kalimah tauhid seperti subhanallah. Apabila kita melihat sesuatu yang bagus, anak sudah bisa menghafalkan ayat-ayat pendek, subhanallah, kamu sudah bisa menghafalkan surat-surat pendek. Kemudian apabila ada hal yang menyedihkan, astagfirullah. Jadi membiasakan kalimah-kalimah tauhid, sehingga anak juga akan termemori. Oh ya, apabila ini subhanallah, astagfirullah, itu akan senantiasa diulang-ulang. Yang berikutnya adalah pembiasaan berdoa pada setiap aktivitas. Ini kelihatannya sepele. Begitu sebelum makan, kadang-kadang kita lupa makan. Nah, tapi kalau membiasakan ya, sebelum makan kita doa bersama-sama. Minimal baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum apa-apa bismillah, bismillah. Sehingga anak akan termemori yang paling dalam, segala sesuatu pasti harus diawali dengan bismillah. Nah, pembiasaan semacam ini, keteladanan semacam ini terus menerus dilakukan, insya Allah anak kita akan tumbuh menjadi generasi yang kita harapkan. Sebagai penutup, saya akan menggambarkan sebuah pepatah lama. Apabila kita menanam padi, pasti akan ada tumbuh ilalang. Tapi kalau sebaliknya kita tanam ilalang, gak akan tumbuh padi. Artinya apa? Kita sudah tanam sungguh-sungguh, anak kita sudah didik begini, anak kita sudah kita sekolahkan ke tempat yang bagus, tetap saja virus itu akan selalu masuk. Apabila virus itu masuk, tapi anak-anak kita sudah kita bekali dengan pengetahuan, dengan keimanan, dengan tauhid yang baik, insya Allah anak kita akan berdiri tegar dan insya Allah akan menjadi generasi muslim yang memiliki tauhid yang baik dan akhlak yang terpuji. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.